Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Putri Fidairi, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato sebagai bagian dari penugasan mata kuliah Public Speaking. Di era digital yang serba canggih ini, siapa yang belum mengenal game? Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, hampir semua pernah memainkannya, baik dari ponsel, komputer, maupun dari konsol. Game ini bukan hanya sekedar hiburan, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Namun di balik keseruan itu, muncul satu pertanyaan penting. Apakah bermain game membawa dampak positif atau justru negatif bagi kesehatan mental kita? Hadirin yang berbahagia, tak bisa dipungkiri, game seringkali dianggap sebagai penyebab seorang menjadi malas, sulit bersosialisasi, bahkan kecanduan. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, karena bermain game secara berlebihan memang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Contohnya, seorang bisa mengalami stres, mudah marah, sulit tidur, atau kehilangan fokus terhadap tanggung jawab sehari-hari. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu depresi maupun kecemasan sosial. Namun di sisi lain, kita juga perlu melihat dampak positif dari aktivitas bermain game. Banyak penelitian menunjukkan bahwa game dapat membantu mengasah kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim, hingga keterampilan memecahkan masalah. Bahkan beberapa game dirancang untuk tujuan terapi mental, membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan menstabilkan emosi. Tidak hanya itu, dunia game saat ini juga telah membuka peluang karir baru. Banyak yang berhasil memperoleh penghasilan melalui live streaming, menjadi konten kreator game, atau mengikuti turnamen e-sport. Fenomena ini membuktikan bahwa bermain game tidak selalu membuang waktu, asalkan dijalani dengan bijak dan produktif. Dengan kemampuan mengelola waktu dan emosi, kegiatan bermain game bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan, baik secara mental maupun finansial. Jadi, pada dasarnya bukan game yang menjadi masalah, tetapi cara kita menggunakannya. Bermain game secukupnya dapat memberikan hiburan dan peluang baru. Namun, bermain game berlebihan bisa menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri. Hadirin yang saya hormati, dari pidato saya tadi dapat kita simpulkan bahwa game memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, game dapat memberikan manfaat, meningkatkan kemampuan berpikir, memperluas jejaring sosial, bahkan menjadi sumber penghasilan. Namun, di sisi lain, game juga bisa membawa dampak buruk jika tidak dimainkan secara bijak. Oleh karena itu, mari kita bermain game dengan cerdas dan seimbang. Gunakan game sebagai sarana hiburan, pembelajaran, bahkan peluang rezeki, bukan sebagai pelarian dari kenyataan hidup. Semoga kita semua menjadi generasi yang cerdas digital, mampu menikmati teknologi tanpa terjebak dalam sisi negatifnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.